cyclist, welcome to Bikespa TV, channel menayangkan live tentang sepeda. Ketemu lagi guys bareng gua. Nah guys, pasti teman-teman di sini mencintai olahraga sepeda karena memberikan banyak benefit untuk teman-teman pastinya. Tetapi pada akhirnya ada juga hal-hal yang teman-teman benci atau kesel dengan olahraga ini. Nah, di video kali ini gue akan membagikan beberapa hal yang menurut gue benci dengan olahraga ini, yang membuat gue kesel juga kadang. Nah, apa saja itu dan apakah teman-teman juga sama dengan pendapat gue? So, langsung aja sebelum kita mulai video kali ini, gue mau ngingetin dulu untuk teman-teman tekan tombol lonceng di bawah agar selalu terupdate video terbaru dari Bikespa TV. Video kita sendiri tayang jam 1, jam 10 waktu Indonesia Barat. So, stay tune guys. Nah guys, di dunia sepeda ini secara tidak sadar ada aturan yang tidak tertulis, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Nah sebenarnya kita tidak harus mengikuti semua, cuman karena banyak orang yang melakukan itu dan juga senior-senior sepeda pada dulunya juga melakukan itu, sehingga kita juga mengikutinya, walaupun ada beberapa hal yang ketinggalan zaman. Tapi menurut gua yang terpenting adalah selama itu nyaman dan aman, kita bebas saja untuk melakukannya guys. Oh ya, sini dia. Kadang kita ketika lagi bersepeda terlalu fokus dengan angka, apalagi kalau lagi latihan itu kita hanya mementingkan angka yang ada di Garmin kita, sehingga kita lupa apa yang kita lewati, pemandangannya gimana. Nah, cobalah sekali-sekali ketika lagi bersepeda, kadang kita tidak membawa Garmin, jadi hanya enjoy dan menikmati pemandangan yang ditawarkan ketika lagi bersepeda. Ketika kita lagi mau olahraga seperti lari, mungkin kita hanya cukup ganti baju, mempersiapkan jam tangan lari, pakai sepatu, kita bisa langsung lari. Tapi ketika kita mau bersepeda, ini sepertinya 5 kali lebih sulit ya teman-teman. Kayak kita harus memilih jersey mana yang mau dipakai, habis itu kita harus memakainya, habis itu mempersiapkan botol minum, habis itu kunci rumah dimasukkan, ID card, uang tunai, handphone, habis itu ban dalam, pompa, terus cek rantai, tekanan ban, habis itu baterai Garmin, baterai power meter, dan banyak hal lagi. Dan ketika teman-teman sudah mempersiapkan itu semua, siap-siap mau pergi, tiba-tiba perutnya sakit, jadinya kita harus ke belakang. Nah, capek kan? Nah, ini juga pasti pernah dialami oleh teman-teman semua, apalagi kalau teman-teman yang suka nanjak dan mengeksplor setiap tanjakan yang ada. Kadang-kadang kita ingin menaklukkan tanjakan di tempat itu. Ketika kita lagi coba untuk menanjak, terus tiba-tiba tanjakannya agak curam, sehingga pas teman-teman mau klik shifting, lah gearnya kok habis. Nah, pada akhirnya teman-teman hanya bisa menggoesnya secara perlahan sambil nunduk, dan juga kemungkinan terburuknya ya turun dan dorong teman-teman. Itu juga bikin kesel sih. Nah guys, berikutnya ketika lagi teman-teman goes, terus ketika lagi temen jalan, tiba-tiba teman-teman mendengar bunyi-bunyian aneh. Teman-teman lihat sekitar, apakah itu dari sepeda gua atau sepeda yang lain. Nah, ketika teman-teman berhenti pedaling, bunyinya hilang. Ketika teman-teman pedaling lagi, bunyinya ada. Nah, mulai kepikiran apakah ini bottom bracket gua yang ada masalah, klit gua, jari-jari, atau spoke, atau headset, dan banyak hal lagi yang membuat perjalanan teman-teman menjadinya risih dan akhirnya membuat kesel sendiri. Nah, oleh karena itu pentingnya menservis sepeda dan juga merawat sepeda teman-teman, agar teman-teman juga terhindar dari kejadian bunyi-bunyian yang nggak jelas tersebut, karena itu juga yang membuat ya, kita kesal ketika lagi goes. Nah guys, dulu gue sering banget mengalami hal ini ketika gue mengikuti sebuah peloton. Ternyata pas goes, gue tiba-tiba berada paling belakang, dan lama-lama gue ketinggalan dan akhirnya copot. Nah, ini juga
merasa seperti kesel sendiri ya teman-teman. Cuman bagi gua kekesalan ini menjadi motivasi sendiri buat gua untuk meningkatkan kemampuan gua dalam bersepeda. Jadi dengan goes dengan orang-orang yang konsisten seperti ini menjadi motivasi juga buat kita agar kita bisa meningkatkan kemampuan kita juga. Mungkin lama-lama kita bisa nempel dulu, habis itu berada di dalam peloton sampai akhir goes gitu. Terus ya seiring berjalannya waktu, karena kita juga konsisten, lama-kelamaan mungkin kita bisa narikin peloton tersebut. So, mengikuti orang-orang yang konsisten seperti ini juga membantu kita untuk mengimprove kemampuan kita dalam bersepeda, teman-teman. Nah, kalau ini sih ya capek ya, tapi mau gimana lagi? Kalau teman-teman sendiri gimana? Kalau gue sih ya capek ya. Kesel. Nah, kalau ini gimana teman-teman? Ya, kalau teman-teman yang baru belajar klit pasti ya pernah ngalamin hal seperti ini ya. Ketika teman-teman goes keluar di jalanan, tiba-tiba ada perempatan atau lampu merah, atau teman-teman sudah mau selesai goes, berhenti. Ketika teman-teman sudah mau berhenti, ternyata lupa melepas klit. Yang ada jadinya kita perlahan jatuh bego dan kita ditertawakan. Teman-teman pernah nggak mengalaminya? Kalau pernah, coba tulis komen teman-teman di bawah cara jatuhnya gimana dan reaksinya gimana. Nah, ini dia juga bikin kesel, apalagi untuk teman-teman yang pejuang kilometer ya. Ketika teman-teman goes, berhenti, terus teman-teman tekan pause di Garminnya, habis itu tidak lama kemudian jalan lagi, dan setelah melewati 3-4 km, teman-teman baru inget, lah gue lupa untuk play Garmin kembali, akhirnya kita kehilangan berapa kilometer, dan ya gitulah kalau bersepeda, jangan lupa sering-sering cek Garminnya ya teman-teman ya, agar tidak terlewat kilo atau 2 kilometer, karena itu sangat berharga juga buat kita, ya nggak? Nah guys, ketika kita terjun ke olahraga ini, pastinya kita tidak mengeluarkan biaya yang sedikit teman-teman, karena banyak hal yang harus kita penuhin di olahraga ini, dan keselnya kadang-kadang harganya ya yang tidak masuk akal juga, dan kita harus membelinya walaupun tidak mau, karena kita juga suka pastinya. Dan dengan kita memenuhi hal-hal tersebut, mengotak-atik sepeda, kita juga memiliki kesenangan tersendiri ya kan. Ya, dinikmati aja teman-teman, di-enjoyin aja suka dukanya bersepeda. Mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Semoga video kali ini berguna buat teman-teman, ada hal yang teman-teman pelajari, dan itu dia tadi daftar kekesalan-kekesalan yang gua alamin. Mungkin teman-teman punya kekesalan tersendiri atau cerita tersendiri, jadi teman-teman bisa tulis cerita teman-teman di bawah untuk share ke teman-teman yang lain. Dan juga kalau teman-teman punya ide-ide untuk video kita selanjutnya, boleh juga tulis ide teman, siapa tahu kita bisa buatkan video buat teman-teman. Dan gua mau ngingetin kembali, cek video kita yang lain karena banyak hal yang kita bagikan di sana. So guys, if you like this video, jangan lupa di like, subscribe, dan juga di share ke teman-teman sepeda yang lain biar kita sama-sama belajar, karena dukungan teman-teman buat kita lebih kreatif lagi teman-teman. So, see you.